Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wa bi ayatin ukhra, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Laisa kamitslihi syai'un was samiul alim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah yang terbesar ini. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat masih diberi kesempatan kita menikmati hidup. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjalan sendiri ke masjid. Tetapi ada saatnya nanti kita akan diantarkan orang ke masjid. Alhamdulillah, kita masih bisa baca Quran. Tapi ada saatnya nanti orang akan baca Quran untuk kita. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah. Kita masih salat di belakang imam. Kita bisa berjamaah di belakang imam. Tapi ada saatnya nanti kita akan berada di depan imam. Salawat dan salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, materi khutbah kita hari ini adalah masalah akidah Islam. Menurut asal Al-Bana, al-aqaidu hiyal umur lati yajibu an yusaddiqa biha qalbuka wa tadminu ilaiha nafsuka wa takunu yaqinan indaka la yamazijuhu raibun wa la yukhalituhu syakun. Akidah itu, kata beliau, suatu perkara yang wajib diyakini. Satu perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu. Wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketenangan jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Itu kata beliau yang katakan akidah. Yang telah diyakini kebenarnya itu membawa ketenangan jiwa. Dan tak boleh ada dicampur dengan keraguan. Berarti orang yang ragu-ragu belumlah sempurna akidahnya. Orang yang tidak tenang jiwanya dengan berakidah belumlah sempurna akidahnya. Yang akidah ini membawa ketenangan jiwa, menghilangkan keraguan. Apa benar ini atau tidak benar? Nah, ini keraguan.
kaum muslimin, untuk memahami akidah ini ada 6 macam. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Apakah ilmu itu daruri atau ilmu itu nazari? Jadi ada ilmu ini yang membutuhkan dalil. Untuk meyakini kebenaran ini ada dalil, ada sumbernya. Apakah dalil itu naqli? Naqli itu Quran dan hadis. Akli pemikiran. Itu yang pertama. Perlu dengan ilmu. Karena manusia ini wajib cari ilmu. Wajib cari ilmu. Berarti manusia tidak mencari ilmu berdosa dia. Mencari ilmu itu wajib. Bagi kaum muslimin dan kaum muslimin wajib, kata Rasulullah. Maka beruntunglah orang lelaki dapat ilmu dia di masjid. Setiap hari Jumat dia hadir di masjid dalam rangka menunaikan salat Jumat, dia beruntung. Berarti orang yang hadir itu tahu dengan keuntungan. Tapi orang tidak hadir dia tidak tahu bahwa ini keuntungan yang besar. Yang kedua, setiap manusia memiliki fitrah meyakini kebenaran. Manusia yang lahir ini dulu kan sudah ditanya rohnya itu, alastu birabbikum qalu bala qala syahidna. Apakah engkau mengakui aku ini Tuhan engkau? Kami akui, kata orang. Berarti dia sudah membenarkan Allah Tuhannya. Sebelum dipertemukan dengan jasmani, rohani sudah mengakui Allah Tuhannya sebagai pencipta. Dia selaku makhluk. Diberi indera, diberi akal manusia. Indera mencari kebenaran. Indera ini kerjanya begitu mencari. Apakah dia mendengar? Dia dicari kebenaran yang didengarnya. Benarkah orang ini berdusta? Dicarinya. Benarkah orang ini benar? Dicarinya. Atau benarkah orang ini dusta? Dicarinya. Itu indera. Dia cari kebenarannya itu. Apakah benar? Dicari. Apakah dusta? Dicari. Kenapa orang mencari benar dan dusta? Karena banyak orang pendusta. Itu dicari. Akal menguji kebenaran. Akal menguji kebenaran ini. Sudah dikatakan benar oleh indera, lalu akal menguji kebenaran itu. Lalu keduanya kemana dia berpedoman? Pada wahyu. Wahyu pedoman. Karena jangan sesat kerja indera dan kerja akal. Maka di pedoman ini wahyu. Wahyu jadi pedoman. Wahyulah yang mengatakan, malam yahkum bima anzalallahu lakumul kafirun. Orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan kebenaran Allah, kafir, kata Allah. Kafir. Malam yahkum bima anzalallahu lakumul kafirun. Berarti orang yang menghukum, memutuskan sesuatu perkara bertentangan dengan ayat Allah, wa kafirun, kata Allah. Ini kafir orang ini. Jadi orang yang pedoman pada wahyu ini, dia akan tidak mau menyimpang dari itu. Yang ketiga, keyakinan tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. Orang-orang akidah boleh campur sedikit pun dengan keraguan. Orang-orang akidah harus yakin, seyakinnya. Apa yang terjadi itulah izin Allah. Kan ada juga orang, saya sudah berusaha, tapi itu yang terjadi. Ini ketentuan Allah.
Karena akidahnya lemah, dia stres. Karena akidahnya lemah, dia sesat. Karena akidahnya lemah, dia gantung diri. Akibat dia tidak yakin ketentuan Allah. Allah akan beri nikmat kepadanya tertunda. Belum sekarang diberikan, kata Allah, mungkin yang akan datang. Tapi mereka tidak sabar. Mereka bunuh diri. Tidak ada kesempatan lagi untuk minta ampun kepada Allah. Karena dia sudah meninggal dunia. Dia bunuh diri. Langsung kekal di neraka Jahannam. Jadi kaum muslimin tidak berbahagia. Pahami akidah. Yang keempat, akidah harus mendatangkan ketenangan jiwa. Tenang jiwa. Ya kalau jiwa tidak tenang, kenapa kan dia tidak ragu? Jiwa orang berakidah tenang dia. Apa yang terjadi itulah yang diberikan Allah kepadanya. Ada usaha sudah, ada doa sudah. Itu yang terjadi, itulah. Maka orang berakidah dia bawa kepada akidah ketentuan Allah. Kemana saja kita akan pergi kalau Allah izinnya sampai di situ. Jadi menolak yang keempat tadi, akidah harus mendatangkan ketenangan jiwa. Yang kelima, harus menolak sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Jawab tentang dengan kebenaran, ya tolak. Engkau harus begini, engkau harus begini, engkau harus pakai kedukun. Kalau tidak, ini jelas bertentangan, kita tolak. Harus, engkau harus pakai dukun. Bertentangan dengan kebenaran. Orang berakidah tolaknya itu tidak benar. Harus pakai itu kamu. Nah, kamu tidak akan berhasil. Nah, ini akidahnya melesat. Karena harus menolak sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tadi, dengan akidahnya. Yang keenam, keyakinan tergantung pada tingkat pemahaman. Terserahkan pada orang tadi, pemahamannya lagi. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Tentang wujud Allah perlu ada sumber nakli, Al-Quran dan hadis. Pertama, Allah adalah wujud Allah itu awal, artinya tidak ada permulaan bagi wujudnya dan tidak ada akhir dari wujudnya. Jangan ada permulaannya makhluk. Kita berawal, kita berakhir. Tapi Allah tidak. Dalam surat Al-Hadid ayat 3, Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dasarnya, itu dalilnya. Bahwa Allah yang awal wujudnya, artinya tidak ada permulaan bagi wujudnya dan tidak ada akhir dari wujudnya. Kalau kita berakhir wujud kita, kapan berakhirnya? Itu Allah yang punya. Jadi Allah wujudnya tidak berawal, akhirnya tidak ada akhirnya. Tidak sudah. Wal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Akan hancur, kata Allah. Dalam surat apa itu? Surat Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan hancur, akan musnah. Berarti tidak ada yang akan kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran
dan kemuliaan. Tentu zat Allah yang kekal. Ya. Dan kita kalau kekal kita dikekalkan. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Allah memberi kebaikan orang yang beramal ajaran hasanah. Beri gembira, kabar gembira lah orang yang pergi Jumat itu. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Ini beri kabar gembira dia. Apakah kabar gembiranya? Ajran hasanah. Kaum muslimin sidang berbahagia. Yang kedua, Allah tidak ada suatu pun yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un. Wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Tiada menyerupai. Kalau makhluk bagaimana? Ada tempat, ada rupanya, ada tubuhnya, ada jasadnya. Apakah iblis dan jin itu ada jasadnya? Ada, tapi tidak kelihatan. Karena makhluk gaib. Tapi Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Kaum muslimin sedang berbahagia. Perlu kita memahami akidah ini. Sesudah ada yang terjadi, akidahnya belum mantap, pindah agama dia. Bahkan gereja yang dibuat oleh orang Minangkabau, kan sudah kita dengar. Kenapa begitu? Karena akidahnya belum mantap, karena akidahnya belum mendalam, karena akidahnya belum duduk. Jadi perlu pemahaman akidah. Dia mengerti inderanya, dia mengerti akal, dia perlu mempedomani Al-Quran. Taraktu bikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan kitab Allah sunnat Rasul. Dua pusaka aku tinggalkan kata Nabi, nak lapuk hujan nak lekang depannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Demikian khutbah kita. Barakallahu lakum qaulun azim. Wa nafa'ani iyyakum ma minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.